Selama ini kita pakai bahasa Indonesia nih, tapi tahu nggak sih kedudukan bahasa Indonesia itu apa? Hah? Kamu tahu nggak fungsi bahasa Indonesia itu ada apa aja? Alat komunikasi? Selain itu, Apa ya? yang selama ini kita tahu kan bahasa Indonesia cuma satu jenis nih. Tapi ternyata mereka tuh beragam loh. Tahu nggak faktornya apa aja? Nggak tahu. Paragraf induktif sama deduktif tahu nggak? Tahu. Tapi kalau paragraf ineratif? Enggak. Wah, ternyata masih banyak ya dari teman-teman kita yang belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah teman-teman sama seperti mereka? Jika iya, teman-teman wajib menonton video ini sampai akhir. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Endar Rismanda, biasa dipanggil Endar. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Miss Hera Octaviona MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih menonton video ini sampai detik ini. Itu berarti kalian adalah orang yang haus ilmu dan ingin makin banyak tahu. Udah yuk, nggak perlu lama-lama. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Oke, jadi materi pertama kita adalah tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia nih. Teman-teman tahu nggak bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting loh di negara kita ini? Kira-kira apa ya? Kedudukan yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Teman-teman masih pada ingat gak nih apa bunyinya? Gak ingat? Oke deh, kita coba dari ikrar yang pertama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga nih. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar yang ketiga inilah bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional kita. Lalu kedudukan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Apa buktinya? Buktinya tertera dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukannya ini telah diakui sejak sehari setelah kemerdekaan kita loh, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau begitu, fungsi bahasa Indonesia dari masing-masing kedudukannya itu apa ya? Oke, langsung saja kita bahas. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Sudah sepatutnya kita bangga ya memiliki bahasa nasional sendiri, karena tidak banyak bangsa di dunia ini yang memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan India yang telah lama menginginkan bahasa nasionalnya sendiri. Namun, sampai sekarang mereka masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mayoritasnya. Lalu yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Misalnya nih, ketika kita sedang pergi ke negara lain, dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang di sana akan tahu dari mana asal negara kita, tanpa melihat kartu identitas kita. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, dan dari suku bangsa tersebut, bahasa yang digunakannya pun berbeda-beda. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional inilah, perbedaan tersebut seakan-akan tidak ada, karena kita semua sama-sama memakai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah dan budaya. Karena kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, maka kita bisa saling terhubung satu sama lain dengan semua daerah yang ada di Nusantara. Dengan begitu, kita bisa bebas berpergian keliling Nusantara tanpa takut terjadi permasalahan karena bahasa yang kita miliki. Baik, setelah ini saya akan jelaskan fungsi bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara.
Langsung saja yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya adalah bahasa Indonesia ini dipakai dalam berbagai hal, seperti pidato kenegaraan, dokumen kenegaraan, surat-surat kenegaraan, peristiwa-peristiwa kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan, baik yang berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan dalam buku-buku pelajaran, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, baik antar daerah maupun antar negara, bahasa Indonesia sangat diperlukan supaya terjadi komunikasi yang lancar di antara kedua belah pihak. Dan fungsi yang terakhir nih, yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Dalam memperkenalkan budaya yang kita punya kepada suku bangsa yang lain, maka kita memerlukan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Lalu dalam mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa terjemahan dari buku-buku bahasa asing dan untuk memperkenalkan temuan teknologi yang canggih dari berbagai para ahli di bidangnya. Nah, selesai sudah materi kita tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Sama halnya seperti suku bangsa kita yang beragam, bahasa Indonesia juga beragam loh. Wah, kok bisa ya? Penasaran? Tenang saja, karena rasa penasaran kalian akan terjawab di materi yang kedua. Jadi inilah materi kedua kita, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Keragaman ini pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama berdasarkan media pengantarnya. Ada dua nih. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan atau dikatakan oleh penutur secara langsung. Ragam bahasa lisan memiliki ciri-ciri loh, antara lain 1. Memerlukan orang kedua atau lawan bicara. 2. Tergantung kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung dengan cepat. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis oleh penutur itu sendiri. Penggunaan ragam bahasa tulisan ini diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam bahasa tulisan ini memiliki ciri-ciri juga loh, antara lain 1. Tidak memerlukan lawan bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat karena tidak langsung direspon. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Keragaman bahasa yang kedua dilihat berdasarkan penutur bahasa. Kira-kira penyebabnya ada apa saja ya? Yang pertama, yaitu dikarenakan perbedaan daerah asal penutur. Biasanya, perbedaan bahasa karena daerah asal ini kita sebut dengan logat. Yang pastinya, logat pada masing-masing daerah tidaklah sama. Misalnya, logat orang Jawa akan berbeda dengan logat orang Batak. Lalu yang kedua disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan pasti berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Perbedaan bahasa tersebut dapat kita lihat pada pengucapan kata vitamin. Orang yang berpendidikan akan berkata vitamin, sedangkan orang yang tidak berpendidikan mengucapkannya dengan kata vitamin. Selanjutnya yang ketiga disebabkan oleh sikap penutur terhadap lawan bicaranya. Tentunya akan berbeda bahasa yang digunakan ketika sedang berbicara dengan dosen atau kepada teman kita sendiri. Lalu yang ketiga berdasarkan pemakaian bahasa. Di antaranya yang pertama yaitu perbedaan pokok persoalannya. Misalnya, penggunaan kata operasi dalam bidang militer jelas berbeda maknanya dengan kata operasi yang digunakan pada bidang kedokteran. Yang kedua, dilihat dari sarana yang digunakan. Hal ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bahasa lisan lebih bebas penggunaannya karena tidak terikat sistem dan aturan tata
kosakata bahasa, sedangkan bahasa tulisan lebih terikat dengan hal tersebut, sehingga kesalahpahaman dalam bahasa tulis lebih bisa dikurangi ketimbang bahasa lisan. Dan yang ketiga, ada gangguan pencampuran. Maksudnya adalah bahasa Indonesia yang sekarang banyak yang sudah mengalami pencampuran dengan bahasa asing. Maka dari itu, orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi seringkali menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan beberapa kosakata bahasa asing dibandingkan dengan orang yang jarang bersosialisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan situasi pemakaiannya, antara lain ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal atau disebut juga ragam baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Formal di sini bisa dikatakan sebagai variasi bahasa yang sopan dan santun. Seperti halnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, berbicara di depan orang banyak dalam acara resmi atau kenegaraan, serta pembicaraan dengan orang yang dihormati. Maka dari itu, bahasa yang dituturkan adalah bahasa formal untuk mencerminkan sopan dan santun dan etika. Lalu, ragam bahasa semi-formal. Semi-formal adalah campuran antara bahasa formal dan bahasa non-formal, atau bisa dikatakan bahasa sehari-hari yang santai namun masih sopan. Seperti contohnya adalah ketika ceramah di masjid, yang terkadang penceramah di tengah-tengah ceramahnya menggunakan bahasa yang santai kepada para jamaah sholat. Lalu yang ketiga adalah ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal tidak menggunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan teman sendiri. Pasti bicaranya santai aja kan, nggak kaku-kaku banget. Oke, cukup sekian materi kedua kita tentang ragam bahasa Indonesia. Teman-teman tetap di sini ya, karena materi kita yang selanjutnya dan yang terakhir juga nggak kalah menarik loh. Stay tune! Oke, tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di materi ketiga kita, yaitu tentang paragraf. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk kepoin! Yang pertama yaitu tentang definisi paragraf nih. Paragraf kalau dilihat secara umum memiliki arti sekelompok kalimat yang membentuk suatu unit gagasan terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Namun secara tipografis, paragraf ditandai dengan adanya lekukan ke dalam di awal kalimatnya, atau bisa juga dengan memberi jarak lebih antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Contohnya seperti apa ya? Nah, ini contoh tipografis paragraf yang ditandai dengan lekukan di awal kalimatnya. Lekukan yang pertama ini artinya adalah paragraf yang pertama, dan lekukan yang kedua menandakan bahwa itu adalah paragraf kedua, dan begitu seterusnya. Selain memiliki tipografis berupa lekukan, paragraf juga bisa loh ditandai dengan adanya jarak atau spasi yang lebih jauh antara paragraf satu dan paragraf berikutnya. Kita bisa lihat di contoh paragraf yang ini nih. Di situ ada jarak yang cukup jauh kan ya, yang menandakan bahwa itu merupakan paragraf 1, dan yang selanjutnya merupakan paragraf 2, dan begitu pun seterusnya. Nah, pembahasan yang kedua kita yaitu tentang unsur-unsur paragraf loh. Apa saja sih hal-hal yang harus ada pada sebuah paragraf? Yang pertama terdapat kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf, bahkan tengah atau bahkan di keduanya loh. Kalimat utama ini bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang kedua, ada kalimat penjelas sebagai uraian yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas ini bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang ketiga, yaitu kalimat topik yang mengandung gagasan pokok atau kalimat utama. Sebuah paragraf harus memiliki kalimat topik ya, karena unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, yang keempat yaitu kalimat transisi. Kalimat transisi ini berfungsi untuk menghubungkan antar gagasan dan kalimat.
Penggunaan transisi yang tepat dapat menjadikan paragraf lebih enak dibaca, sekaligus dapat menarik perhatian pembaca untuk tidak berpindah ke bacaan lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan. Maksudnya adalah di dalam suatu paragraf harus terdapat satu topik yang jelas. Tidak boleh terdapat unsur-unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik tersebut. Karena hal tersebut akan membuat paragraf menjadi tidak efektif. Yang kedua, harus ada kepaduan. Maksudnya adalah kalimat-kalimat yang terjalin dalam sebuah paragraf harus saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan paragraf yang padu. Di antaranya, 1. Penggunaan repetisi dan kata ganti. 2. Penggunaan kata hubung. 3. Perincian dan urutan pikiran. Lalu yang ketiga, harus ada kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan maksudnya adalah dalam sebuah paragraf harus utuh, terpenuhi semua unsur-unsurnya. Sedangkan ketuntasan dapat diartikan sebagai kelengkapan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Hal ini dikarenakan pembahasan yang gak tuntas akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Lalu yang terakhir, yaitu adalah harus runtut. Artinya, dalam sebuah paragraf, uraian informasinya harus disajikan secara urut dan tidak melompat-lompat. Lalu yang selanjutnya adalah, apa sih gunanya paragraf itu? Pada dasarnya, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, itu sama kegunaannya, yaitu untuk mempermudah pemahaman dengan memisahkan antara topik yang satu dengan topik yang lainnya. Karena setiap paragraf hanya boleh berisi satu topik saja. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang jenis-jenis paragraf. Ada banyak sekali loh pengklasifikasian di dalam paragraf ini. Yang pertama berdasarkan sifat dan tujuannya, yang terbagi menjadi 5 di antaranya. Yang pertama, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang berisi gambaran suatu keadaan dengan melibatkan kesan indera, sehingga pembaca seolah-olah berada dalam situasi tersebut. Paragraf deskripsi bisa menggambarkan tentang tempat ataupun orang. Berikut adalah contoh paragraf deskripsi tempat. Berikutnya adalah paragraf narasi. Ciri paragraf ini adalah menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik berupa cerita nyata maupun imajinasi, atau gabungan keduanya yang disusun dalam urutan waktu. Maka dari itu, kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok tulisan narasi. Berikut adalah contoh paragraf narasi. Sekarang adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Untuk itu, penulis harus menyertakan penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan supaya pembaca bisa terpengaruh. Paragraf argumentasi dikembangkan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh paragraf argumentasi sebagai berikut. Lalu yang keempat adalah paragraf eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Seperti contoh teks berikut ini. Lanjut ke yang terakhir, yaitu paragraf persuasi. Paragraf ini berisi ajakan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Contoh teksnya adalah, baik, sekarang kita akan bahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada 4 macam, di antaranya yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di depan atau awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif nih. Letak kalimat utama dari paragraf ini adalah ada pada bagian akhir. Paragraf induktif ini diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, yang berfungsi sebagai penjelas.
Lalu jenis yang ketiga kayaknya jarang sekali kita dengar nih, yaitu paragraf ineratif. Jenis paragraf ineratif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas lainnya. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir yaitu paragraf campuran atau deduktif-induktif. Sesuai dengan namanya, maka jenis paragraf ini memiliki kalimat utama yang terdapat pada awal dan di akhir paragraf. Hal ini menjadi tanda bahwa adanya pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi yang ada di dalam paragraf. Teman-teman, ternyata masih ada satu lagi jenis paragraf nih, yaitu dilihat berdasarkan urutannya. Di antaranya paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Seperti apa itu? Nah, jadi langsung saja nih ke paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut pula sebagai paragraf pengantar. Artinya, paragraf inilah yang mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Paragraf pengantar yang baik adalah paragraf yang mampu menggugah minat pembaca untuk mengetahui lebih banyak. Berikut adalah contoh teksnya. Selanjutnya adalah paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Paragraf ini berisi inti atau pokok pikiran yang dikemukakan oleh penulis. Selain mengandung inti atau pokok pikiran, paragraf isi juga berisikan transisi atau peralihan gagasan. Ini adalah contoh teksnya. Kita lanjut ke jenis paragraf berdasarkan urutannya yang paling terakhir nih, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Paragraf penutup berguna untuk mengingatkan kembali pembaca pada pokok pembahasan, menyajikan simpulan, dan menandakan bahwa tulisan yang kita tulis sudah selesai. Contohnya adalah seperti berikut ini. Tahan ya teman-teman, karena inilah pembahasan terakhir kita, yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Ada banyak sekali cara untuk mengembangkan suatu paragraf loh. Di antaranya, 1. Pengembangan dengan kronologi. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu peristiwa secara berurutan, bisa menggunakan urutan dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh kata yang digunakan sebagai penanda urutan waktu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Pengembangan paragraf ini biasanya dapat kita lihat pada paragraf narasi. Yang kedua yaitu dengan ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi biasanya digunakan dalam paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris atau paparan ditulis untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Penulis memaparkan segala sesuatu yang dilihatnya dan penyediaannya sesuai dengan yang ditangkap oleh panca indera atau penglihatan. Lalu yang ketiga yaitu dengan definisi. Artinya, mengembangkan paragraf dengan menjelaskan suatu istilah atau konsep dengan tujuan agar pembaca tahu apa yang ingin kita jelaskan. Lalu yang keempat, yaitu dengan analogi. Artinya, diberikan suatu contoh atau gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, sehingga pembaca bisa memahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak dikenal secara umum. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu dengan perbandingan dan pengontrasan. Pengembangan paragraf dengan metode ini adalah penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang tingkatnya sama. Untuk merangkai kalimat-kalimat dalam paragraf, biasanya digunakan konjungtor yang menyatakan persamaan.
Contohnya serupa, seperti halnya, demikian juga, sejalan dengan itu. Dan konjuktor yang menyatakan perbedaan, contohnya tetapi, berbeda dengan, bertolak belakang dari. Yang keenam yaitu dengan menggunakan sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan metode ini biasanya diawali dengan sebab dan diikuti oleh beberapa akibat. Sebab menjelaskan pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. Dan yang selanjutnya adalah dengan repetisi. Pengembangan paragraf dengan metode pengulangan ini sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada gagasan pokoknya. Pokok bahasan dikemukakan di awal paragraf, kemudian diulang kembali di akhir paragraf. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya bahwa ketiga materi kita akhirnya selesai juga. Gimana nih teman-teman? Sekarang sudah tahu kan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal video tadi? Kalau begitu, izinkan saya untuk menutup video ini dengan sebuah pantun. Janganlah jadi anak yang berulah, karena itu bagaikan sebuah duri. Mohon maaf jika ada salah, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.